1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Banyak orang mau menjadi Kristen karena takut masuk neraka. Itulah sebabnya mereka menafsirkan banyak hal yang terjadi di dunia juga dengan ketakutan. Hasil kemajuan teknologi dikatakan sebagai produk dari antikris yang dihubungkan dengan simbol 666 di kitab Wahyu. Padahal tidak ada kaitan apa-apa di antara keduanya itu. Kemunculan wajah Tuhan Yesus di langit dihubungkan dengan kedatangannya yang kedua. Padahal itu adalah produk dari sebuah proyek sekelompok orang yang mereka sebut Blue Beam. Tidak jelas apa tujuan mereka membuat itu, tetapi yang jelas sudah menjadi isu heboh di kalangan orang-orang Kristen tertentu. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang demikian belum sempurna di dalam kasih, alias belum memahami dan mengalami kasih Allah. Padahal berita Injil adalah berita sukacita tentang kasih Allah, bukan berita ketakutan tentang hukuman Allah. Memang benar pada akhir zaman Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tetapi bukan itu yang menjadi fokus berita Injil. Fokus berita Injil adalah Allah yang Maha Kasih, yang bukan hanya rindu orang berdosa diselamatkan, melainkan juga mau mengorbankan dirinya sendiri, mati di salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalaupun ada yang akhirnya binasa, itu adalah konsekuensi dari mereka yang menolak kasih karunia Allah itu. Jika kita memahami betapa besar kasih Allah, kita pasti akan menyerahkan hidup kita kepadanya, karena kita mengasihi Dia, bukan karena takut masuk neraka atau takut dihukum. Sebab kita tahu bahwa seandainya pun Dia harus menghukum kita, Dia pasti melakukannya karena kasih untuk kebaikan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Jika mati untuk kita pun Dia rela, bagaimana mungkin Dia menghancurkan kita? Yohanes 15 ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya yang begitu besar, tetapi banyak orang tidak bisa memahami dan mengalaminya karena ketakutan-ketakutan mereka masih menjadi penghalang. Kalau kita termasuk orang yang demikian, datang saja kepadanya. Akui dan serahkan ketakutan-ketakutan kita. Dengan demikian, kita pun dapat mengasihi Dia dan menghidupi iman kita bukan lagi dengan ketakutan akan hukuman, melainkan dengan sukacita karena telah diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita memahami dan mengalami kasih-Nya. Amin.